Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you this morning? I'm fine. I hope you and your family always healthy and fine. Okay. In this morning, I share this video for you are from class A and class C because in this video, this is our second meeting. But before we start our lesson today, please reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in the last week we have learned about invitation. Nah, jadi pada minggu lalu kita sudah belajar tentang invitation. So today I will give you new material. Jadi hari ini Miss akan memberikan kalian materi baru. But before I give you new material, I want to review our material last week. Jadi, Miss akan sedikit review lagi atau mengulang pelajaran lagi materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang invitation. Masih ingat apa dan invitation dalam bahasa Indonesia? Benar, invitation dalam bahasa Indonesia adalah undangan. Dan selain itu, selain kita membahas tentang pengertiannya, kita juga membahas tentang the purpose invitation atau tujuan dari invitation. Selain itu juga, yang ketiga pembahasan invitation adalah generic structure of invitation atau struktur umum dari sebuah undangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang short functional text. Kita masih belajar tentang short functional text yang akan Miss beri materi pada pagi hari ini, yaitu tentang announcement. Kira-kira kalian tahu tidak ya arti announcement dalam bahasa Indonesia? What the meaning of announcement in Indonesia? Okay, I will give you some clue. Jadi Miss akan memberikan kalian beberapa clue supaya bisa menebak apa sih arti announcement dalam bahasa Indonesia. Nah, announcement in Indonesia is, nah clue-nya itu biasanya dia ada di mading. Pertama ada di mading, kemudian bisa kita baca, bisa juga kita dengar. Kemudian selain di mading juga biasanya kita dengar di masjid. Nah, sudah ada 4 clue yang Miss kasih buat kalian menebak apa ya arti dari announcement. Benar sekali, announcement dalam bahasa Indonesia artinya adalah pengumuman. Nah, jadi itu tadi adalah arti dalam bahasa Indonesia. But the definition of announcement in English is, announcement is an oral or written statement that contains something for everyone to know. Nah, jadi Miss ulangi lagi. Announcement is an oral or written statement that contains something for everyone to know. Nah, artinya adalah announcement ini adalah sebuah pemberitahuan yang berbentuk lisan ataupun tulisan yang berisi tentang sesuatu yang tujuannya untuk diketahui banyak orang. Nah, jadi itu. Jadi, pengertian dari announcement adalah sesuatu atau sebuah statement atau pemberitahuan yang berbentuk lisan ataupun juga bisa berbentuk tulisan yang mengandung sesuatu untuk diketahui banyak orang. Nah, selain itu, announcement itu biasa kita dengar or we usually can hear or read announcement. Biasanya kita mendengar atau membaca sebuah pengumuman di mading in the school yang pertama. And then yang kedua biasanya kita membaca announcement di magazine. What is the magazine? Magazine artinya adalah majalah. Kemudian ada juga newspaper atau koran. Kemudian di mosque atau masjid, atau bisa juga kita dengar di radio atau radio. Tapi untuk sekarang ini Miss rasa radio itu jarang sekali orang-orang mendengar radio ya. Sekarang lebih
kepada gadget atau di YouTube. Kemudian bisa juga announcement bisa kita dengar di television. Nah, itu tadi beberapa tempat yang biasanya kita dapati ada sebuah pengumuman. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, kalau yang pertama tadi tentang definition of announcement atau definisi dari sebuah announcement. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang the purpose announcement atau tujuan dari announcement. Sama seperti invitation kemarin, ada tujuannya. Invitation punya tujuan, announcement juga punya tujuan. Nah, jadi the purpose of announcement ini apa ya? Nah, purpose announcement is to inform about an event, job vacancies, new enrollment, new admission, and so on. Nah, jadi tujuan dari announcement ini adalah untuk memberitahu orang-orang bahwa ada sebuah acara atau lowongan pekerjaan, atau bisa juga penerimaan siswa baru, penerimaan mahasiswa baru, dan lain sebagainya. Kalau di sekolah-sekolah biasanya kita menjumpai pengumuman tentang perlombaan, misalnya perlombaan kebersihan kelas ataupun perlombaan yang lain-lainnya. Kalau di lowongan pekerjaan, kalau sekarang ini kita jarang membaca newspaper, tapi kalau lowongan pekerjaan biasanya sering dijumpai di Instagram atau Instagram. Kalau di newspaper, karena kita jarang membaca newspaper, jadi sekarang itu orang-orang lebih memilih memberikan atau memberitahu ada lowongan pekerjaan itu di media sosial agar lebih mudah diketahui. Nah, oke. Tadi definition of announcement sudah. Yang pertama tadi definition of announcement. Apa tadi definition of announcement? Ada yang masih ingat? Miss ulangi. Announcement is an oral or written statement that contains something for everyone to know. Yang kedua tadi ada the purpose announcement atau tujuan dari announcement, yaitu the purpose announcement is to inform about an event, job vacancies, new enrollment, new admission, and so on, atau lain-lain. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang generic structure of announcement. Sorry ya, ada yang berkokok. Nah, yang pertama kita sudah membahas tentang definition of announcement. Yang kedua ada the purpose announcement. Nah, yang ketiga ini adalah generic structure of announcement. Nah, jika di invitation kemarin ada juga generic structure, di announcement juga ada. Kenapa sih selalu ada generic structure? Ini sangat penting karena membantu kita untuk membuat sebuah announcement atau sebuah pengumuman. Jadi kita tahu apa-apa saja yang harus kita masukkan ke dalam sebuah pengumuman. Nah, yang pertama adalah title. Nah, title ini dalam bahasa Indonesia artinya judul. Judul ini sangat penting di dalam sebuah announcement karena agar orang-orang tahu bahwa pengumumannya ini berisikan tentang apa. Misalnya ada pengumuman di sekolah. Pengumuman itu title-nya atau judulnya adalah English Debate Competition. English Debate Competition atau debat bahasa Inggris. Kompetisi debat bahasa Inggris. Nah, yang kedua adalah tentang explanation atau penjelasannya. Nah, jadi setelah sudah diketahui judulnya, di bawah-bawahnya itu ada penjelasan tentang judulnya. Apa aja sih penjelasannya? Nah, penjelasannya ini ada pada partnya atau ada bagian-bagiannya. Nah, yaitu yang pertama ada date and time. Date and time, yaitu tanggal dan waktu. Tanggalnya kapan? Misalnya Wednesday atau hari Rabu, tanggalnya 17 Juli 2020. Nah, di sini Miss ingatkan bahwa penyebutan untuk tanggal ketika di
ketika tanggalnya itu adalah belas-belasan, misalnya dia 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya, maka belakangnya itu adalah teen. Seperti 13, 13, 14, 15. Nah, 15 ini bukan 15, tapi 15. Walaupun penulisannya adalah, kalau angka 5 adalah 5 ya, tapi ketika dia sudah masuk ke angka 15, penyebutannya adalah 15, bukan 15. Kenapa? Memang itu sudah ketetapannya. Nah, yang 16 adalah 16, 17, 17. Untuk penyebutan bulan, kalau bulan Juli itu bukan Juli, July. Ada Y kan tulisannya ada J U L Y, July, bukan Juli. Juli bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah place, yaitu artinya tempat. Di mana akan diadakan kompetisi debatnya? Misalnya di in front of office, di depan kantor, atau di halaman sekolah, atau juga bisa di ruang kelas, atau di auditorium atau aula. Nah, yang terakhir ada orang atau alamat yang dapat dihubungi, yaitu contact person or address, alamat atau orang yang dapat dihubungi. Nah, biasanya di bawah sendiri ada keterangan kalian dapat menghubungi siapa. Nah, itu sangat penting ya, supaya bisa ketika kita tidak paham atau kurang jelas informasinya harus hubungi siapa nih. Nah, bisa menghubungi address, datang ke alamatnya, atau menghubungi orang yang ada di announcement tersebut. Nah, Miss ulangi sekali lagi ya hari ini. Sebelum Miss kasih contoh, yang pertama tadi ada definition of announcement, yang kedua purpose announcement, yang ketiga generic structure of announcement. Nah, sekarang Miss akan membacakan example of announcement. Please hear and don't speak, ya, jangan bicara, tolong dengarkan. Please listen carefully, atau dengarkan baik-baik. Example, to all students, I want to announce that on the Monday berarti dia memberitahu harinya. Monday hari apa? Senin. 6 March 2017. Nah, ini berarti tanggal dan harinya, atau tanggal dan bulannya dia diadakan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017. We will be held the painting competition in the school. We will be held the painting competition in the school. Nah, jadi title-nya itu tentang painting competition atau kompetisi melukis. Held in the school hall at 7 o'clock until 10 o'clock. Ini waktunya. Nah, kalau ada pertanyaan, Miss, kok urutannya nggak sesuai sih sama yang generic structure-nya tadi? Nggak apa-apa, yang penting dia semuanya masuk ke dalam announcement tersebut, mulai dari judulnya, terus waktunya, terus tanggalnya. Nah, Miss lanjutkan untuk contoh. Don't forget to bring watercolor, brush, and many others you need. Please don't be late. If you're interested to join this competition, please kindly register yourself to your homeroom teacher or the OSIS committee. OSIS committee and Faiz Rizkiana. Nah, Miss ulangi dari awal tadi. Pengumuman ini berisikan tentang lomba melukis yang akan dilaksanakan pada hari Senin 6 Maret 2017 di halaman sekolah, mulai pukul 7 sampai 10. Untuk keterangan lebih lanjutnya, ada yang berkokok lagi ya.
Untuk keterangan selanjutnya, kalian bisa menghubungi OSIS Committee atau panitianya, yaitu M. Faiz Rizkiana. Nah, that's all for explanation for today, for materi for today. Jadi hari ini kita membahas tentang announcement. Jadi terima kasih. Ini saja yang dapat disampaikan untuk hari ini. Thank you for your nice attention. Jika ada pertanyaan, if you any questions, you can chat me or you can chat in our group class, okay? Nah, see you for next week. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.